Ji, gue kata ini tadi pilot Ji. Dia udah naik pesawat. Iya, dia bangun. Oh iya. Sampai Spanyol. Habis Spanyol. Turun nggak? Baru sampai Itali nih. Disuruh turun. Lu jalan. Gitu. Lu bayangin 450 kilo Ji. Itu sampai dari sini ke Bogor. Lebih ya, ke Cirebon kali ya. Hampir Semarang. Semarang tuh udah 500-an Semarang tuh, Bay. Lumayan. Itu berapa bulan itu ya? Lumayan ya? Jauh Ji. Capek juga ya. Capek lah. Jalan kaki. Gak bisa berhenti di rest area. Di rest area berhenti nih. Lu mau jajan ya kan? Berapa kali berhenti lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Kembali lagi teman-teman semua di berita spekulasi. Beritanya spekulasi ya. Di episode yang gua nggak tahu udah keberapa, cukup banyak pokoknya. Dan terima kasih sebelumnya teman-teman masih membersamai. Dan sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, share, komennya supaya ini terus ada dan juga teman-teman bisa menikmati konten-konten kami yang berita ini terutama kan. Nah, jadi seperti biasa di berita spekulasi kita akan membacakan berita-berita dari berbagai belahan dunia yang mungkin akan membuat teman-teman jadi tahu ada sesuatu yang terkuak atau menyayat hati gitu. Atau heran. Iya, terheran-heran juga bisa. Langsung aja kita mulai ya Bu ya. Terima kasih Bung Denny atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan membacakan berita-berita yang banyak. Salah satunya berita ini datang dari negara Korea Selatan. Ini kita lihat nih. Berita ini berisi tentang Korea Selatan berikan tunjangan sebesar 7,4 juta untuk remaja introvert agar mau keluar rumah. Kapan lagi? Lu keluar dikasih duit. Tapi gue kan bukan introvert. Introvert juga sih. Gini aja, kalau emang misalkan mau kayak gitu, lu mau dapet duit, lu tarik anak extrovert ngaku-ngaku introvert. Ya karena memang gue pernah baca juga kayak di Korea itu memang anaknya malas bersosialisasi gitu, lebih banyak introvert. Tapi kan itu jadi bahaya, mungkin pemerintah sadar ada tunjangan. Iya benar. Itu gimana tuh kok bisa asal ngeluarin nah ini gitu coba aja? Kita lihat beritanya ya. Ini dilansir dari Detik ya teman-teman, dimana mereka yang introvert atau penyendiri di Korea Selatan akan mendapat insentif dari pemerintah setempat yang tadi 7,4 juta. Itu gede tuh. Lumayan, tapi kalau di Korea sih dia biaya hidup gede juga di sana. Gede juga ya? Gede. Mungkin sekitar 10 jutaan kan. Indomie goreng berapa? Sebulan. Nggak tahu, gue belum pernah ke Korea. Oh iya benar. Nah, jadi melihat banyaknya kaum muda introvert di Korsel, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga memberi insentif hingga 650.000 won atau tadi 7,4 juta per bulan untuk para penyendiri yang terisolasi dalam mendukung stabilitas psikologis dan emosional mereka. Karena dalam data Institut Kesehatan dan Sosial Korea, sekitar 3,1% penduduk berusia 19-39 tahun itu kesepian dan menyendiri, tinggal di ruang terbatas dalam keadaan terputus dari dunia luar selama lebih dari jangka waktu tertentu. Kondisi ini membuat mereka mengalami kesulitan hidup yang normal, dan jumlah tersebut 3,1% tadi itu berarti berjumlah 338.000 orang yang mulai terisolasi sejak remaja. Banyak juga ya? Banyak juga. Gue nggak tahu ya. Itu alasannya kenapa ya mereka kayak gitu ya? Nah, kalau di sini sih alasannya karena ada yang merasa malu karena penghasilan orang tuanya rendah, terus juga ada yang dibully gitu-gitu sih. Dan tunjangan ini bisa didapat untuk anak-anak atau remaja berusia 9 sampai 24 tahun. Sampai lumayan gede ya, 24 tahun ya. Ya, mungkin 24 tahun kan masih usia-usia baru lulus kuliah kali. Iya, emang segituan sih. Belum kerja atau apa kali. Cuman kalau di Indonesia ada nggak ya kayak gitu? Cuman gue yang tahu kemarin doang tuh kesepian tuh. Jarang, Indonesia kan di gang masih banyak yang nongkrong. Bener, makanya. Lu keluar jam 2, jam 3 masih ada. Tukang bakso juga masih ada. Gitar-gitaran kan masih ada. Bener. Dan demi nafas. Asik itu kalau Ramadan. Ya iya. Iya, tapi ini
ya memang kalau kita introvert atau bahkan introvert yang parah itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Bener, emang gue juga pernah ngeliat beberapa konten creator, gue nggak tahu ini kayaknya kemungkinan di luar Korea dah. Jadi ada orang-orang, kayaknya orang Jepang sih, gue nggak tahu juga, lupa. Jadi mereka itu di apartemennya karena saking magernya, ini kayak puntung rokok, terus sampah, terus alat-alat bekas itu numpuk. Numpuk pertama di dapur, oke lah di dapur. Habis itu Kagak dibersihin. kagak dibersihin sama dia. Sampai cuma sisa satu lapak doang dia itu untuk tidur Dia. Iya. Tapi dikelilingin sampah. Iya. Kayak gue pernah lihat ya. Ada alat berat juga di situ ya. Traktor. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Alat bekam. Oh, nggak ada juga, apalagi itu harus higienis. Ini lah gitu Iya juga ya. Ya, tapi kok betah ya? Nah, itu nggak tahu lah. Itu mungkin salah satunya, mungkin karena introvert juga kali. Mungkin ya. Ada yang sampai kayak kamar mandinya bocor udah sampai ngalir ke selasar-selasar apartemen. Dia tetap biasa aja. Makanya itu nanti mempengaruhi kehidupan sosial, dia nggak bisa bersosialisasi sama orang, terus juga mungkin nggak percayaan sama orang, ketemu orang tuh kikuk gitu. Iya, ya kan kayak anak-anak mungkin zaman sekarang yang dia ketemu mungkin dari SD udah main sosial media kan, akhirnya banyak ketemu teman-teman yang dari sosial media gitu, misalnya teman dari Bandung atau apa. Kita dulu kan nggak begitu. Sekarang kan ada aja dia ketemuan lewat sosmed kan. Ditambah kemarin sempat mungkin ngerasain sekolahnya pandemi. Ya, akhirnya ya untuk udah terbiasa, agak terbiasa nih. Ketemu orang yang beneran orang gitu, Ya, yang bisa kita pegang atau apa kan. Ya, maksudnya rupanya gitu. Udah mulai nggak biasa gitu. Bener, jadi udah terbiasanya karena ya kesendirian Digital, lu, kesendirian lu bakal menemukan dunia lu di sana gitu. Dan itu juga mungkin salah satu akibat dari pembulian, makanya jangan ngebully lagi lah. Iya, Stop kasihan pembulian gitu. Stop pembulian. Sama orang tua harus cerdas untuk ngasih waktu anaknya Iya, benar. bermain gadget. Kan? Bener, jangan sibuk sendiri lah intinya gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang masih ngerasa terisolasi sih, kalau introvert nggak apa-apa karena sebenarnya dia bisa bersosialisasi tapi lebih banyak ngabisin energi gitu. Ya benar, karena emang apa? sekalinya gerak dia energinya banyak keluar. Iya, tapi intinya masih bisa sosialisasi. Bisa. Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa sosialisasi sama sekali, Iya. nggak bisa sosialisasi sama sekali, Chat kita. langsung enggak. Ya mudah-mudahan diberi apa ya namanya jalan keluar gitu. Mulai belajar lah. Terus kepercayaan. Iya, kerukunan dan lain sebagainya. Langsung aja kita lanjut ke berita berikutnya ya, Bu. Baik, berita yang kedua ini datangnya dari negara mana Pak Denny? Datangnya dari negara Inggris, Bu. Oh iya, coba kita lihat ini ada apa. Datang dari negara Inggris. Berita ini berisi tentang karena pilot telat, seorang penumpang terbangkan sendiri pesawatnya. Cakep. Bagus. Karena dia itu orangnya terstruktur. Gue pokoknya jam 11:11 itu udah ada di atas awan, kisaran tingginya 1000 kaki. Misalkan sumpama, wah dia belum jalan nih. Wah, pilotnya masih ngopi kali di luar. Iya. Gue sikat aja. Berasa ngendarin angkot ya. Angkot juga nggak ada yang begitu. Iya, abangnya masih orang pasti nungguin abang ya kan. Iya, mau abangnya mau nyeduh kopi dulu, mau ngetem dulu apa gimana ya, nyantai aja dulu ya. Karena kan kalau angkot yang di tempat kita pertama naik nih, misalnya dari pasar gitu kan, itu masih tempat pemberhentiannya tuh. Kadang angkotnya udah penuh, supirnya belum ada. Iya kan, lu pasti pernah lihat tuh. Itu antum kalau misalnya kayak gitu, antum bawa tuh angkot. Terus supirnya gimana? Nah, biarin lah. Nah ini ceritanya. Coba dulu lihat. Canggih ya. Ini kebelet apa atau misalkan emang mungkin udah urgent banget ya sampai dia tuh, oh jangan-jangan dia pilot juga. Iya, kita coba lihat deh. Dilansir dari New York Post, ini dari Detik juga teman-teman. Kisahnya adalah dari Manchester Evening News. Jadi dimulai ketika seorang turis Inggris merasa frustasi karena pilotnya tidak muncul dalam penerbangannya menuju Spanyol. Akhirnya ia mengambil alih kendali sendiri pesawat itu. Namun yang perlu dicatat adalah ia memenuhi syarat untuk tugas itu karena dia juga seorang pilot terbang untuk maskapai tersebut. Jadi dia pilot juga, benar. Nah, jadi pilot itu berencana untuk bepergian bersama keluarganya untuk berlibur. Namun keadaan mengharuskan ia mengambil alih karena setelah maskapai mengumumkan kepada para penumpang bahwa penerbangan tersebut kehilangan satu kapten.
dan akhirnya dia secara sukarela masuk ke dalam kokpit. Jadi intinya nih orang ini pilot tapi lagi cuti, Ya. liburan sama keluarga. Kebetulan ituannya apa maskapainya sama. Yang tadi iya maskapai dia juga. Tapi ini bagus. Iya, Dia bagus. jadi nggak buang-buang waktu, penumpang yang lain juga nggak nunggu. Iya, sebenarnya itu ojok-ojokan dari penumpang yang lain juga. Bang, lu kan pilot, Nggak ada yang Bang. tahu. Dia lagi pakai pakaian biasa nih. Iya, mungkin kaos entek sama mas- celana pendek. Wah, kayak tukang bengkel ya. Terus kaosnya juga bukan pilot gitu. Kan sekarang ada tuh kaos-kaos kayak gitu kan. Itu menunjukkan banget kalau lu pilot ya. Iya dong. Kan ada sekarang tulisan kaos main, kaos kerja. Tulisannya gitu lagi rame yang gitu-gitu. Nah, dia mungkin pakai kaos Bukan pilot. pilot Bener. gitu. Maksudnya apa, Bang? Dia bukan pilot tuh. Iya, ya udah tahu. Terus lu kalau misalkan naik kereta bukan ini masinis gitu. Kan. Ada. Nah, ini terus dia bilang istri saya yang duduk di barisan 15 bersama anak laki saya. Mudah-mudahan dia sudah tidur sekarang. Saya harus tetap tenang atau saya akan dimarahi katanya. Sama istrinya kali. Oh iya. Dia lebih takut sama istri daripada sama maskapai. Berarti itu tetap ya, berarti istri nomor satu ya. Iya dong. Iya. Iya dong. Nomor satu. Istri nomor satu. Nomor duanya? Ada. Iya. Tapi enak juga ya kalau dia pilot terus jadi penumpang. Iya, udah geram nih. Ngetem lama banget. Iya, atau enggak pas di atas, ini kagak nyalip-nyalip nih. Enggak ada macet di atas. Pak. Nggak ada ya? Enggak ada. Gini ngelakson ini tetet enggak ada. Oh, nggak ada ya? Enggak ada nih. Enggak ada. Lampu sennya enggak ada deh. Oh iya ya? Iya. Beloknya gimana? Ya udah tangan Tangannya ketek gini. Tangan gini. Iya. Iya sih, spakbor aja nggak ada ya? Enggak ada dia, enggak ada. Iya, spakbor enggak ada bener. Batokan enggak ada tuh. Nggak ada. Iya. Oke. Seru juga kalau punya kebiasaan gini. Bener. Harus ada bisa ya. Ada. Jangan bisa bohong doang lo. Lanjut kali ya. Lanjut. Kita berikutnya. Baik Bung, lanjut saja berita yang ketiga dan ini berita terakhir. Gue nggak tahu isi beritanya apa. Pak Denny juga mungkin nggak tahu karena dia masih bingung. Berita yang ketiga ini berasal dari negara Italia. Italiano numero uno. Numero uno. Mamma mia lezzato. Coklat. Coklat. Oke. Berita yang ketiga. Kok ada gitu? Kan mantap sih. Berita yang ketiga berisi tentang seorang pria berjalan sejauh 450 km untuk tenangkan diri setelah ribut dengan istri. Ji, gue kata ini tadi pilot Ji. Kan dia udah naik pesawat. Iya, istrinya bangun. Oh iya. Sampai Spanyol. Habis Spanyol. Turun nggak? Baru sampai Itali nih. Disuruh turun. Lu jalan. Gitu. Lu bayangin 450 kilo Ji. Itu sampai Dari sini ke Bogor. Lebih ya ke Cirebon kali ya. hampir Semarang. Semarang tuh udah 500-an Semarang tuh, Bay. Lumayan. Itu berapa bulan itu ya? Lumayan ya? Jauh Ji. Capek juga ya. Ya, capek lah. Jalan kaki. Kan bisa berhenti di rest area. Di rest area berhenti nih. Iya. Lu mau jajan ya kan? Berapa kali berhenti lu? Ya sesuai ada rest area lah. Astagfirullahaladzim. 450 kilometer. Lu salah nulis kali nih. Bener. Coba. Jadi ini kita sumber dari Liputan 6 melansir dari India Times. Ada seorang laki-laki berjalan sejauh 450 km untuk menenangkan diri sebelum dihentikan oleh polisi. Pria itu dilaporkan sudah berjalan selama lebih dari seminggu untuk menenangkan diri setelah bertengkar dengan sang istri. Dari perjalanan dimulai dari Como itu bagian utara Itali. Mau lewat Como. Ada macet ya? Iya. Ada kota namanya Como itu di utara Itali. Dia dan telah mencapai kota kecil Fano di garis pesisir Adriatik, itu kayak di bawah Tenggara Itali itu. Ada bab di sini ya? Gua udah lihat beritanya tadi. Dan ia dijemput oleh petugas polisi sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Malam. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa si pria telah hilang selama seminggu. Pasalnya sang istri sudah mengajukan laporan orang
hilang di Komo dan ditemukan dalam kondisi mental stabil. Pria itu dilaporkan kedinginan dan lelah. Ia mengaku tak menyadari sejauh mana telah berjalan. Dan dalam laporan yang sama, ia mengatakan diberi makan oleh orang asing selama perjalanan itu. Dan istrinya juga bilang kalau mereka habis beradu argumen. Waduh. Tapi kira-kira masalahnya apa ya yang bikin ini orang sampai nggak sadar dia udah berjalan jauh? Pasti masalahnya berat dong. Iya, nggak mungkin kayak Mas popok habis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mas anak kita sekolahin di sini aja, nggak mungkin. Nggak mungkin, atau enggak berantem istrinya mau nonton channel apa TV, dia Iya. mau nonton channel apa? Nggak mungkin. Kayaknya enggak deh, lebih kayaknya. Nggak mungkin. Mas buburnya jangan diaduk, nggak mungkin. Atau beda pilihan Apanya? coblosannya. Wah itu. Gue rasa ini tadi, yang tadi pilot. dia kasihan banget udah nolongin orang-orang. Iya. Nah kan dibilang jangan sampai bangun aja nih bini gue, gitu kan? Oh iya. Kalau misalkan bangun, habis nih gue. Benar. Tapi oke, gua kira-kira yang terpikir sama lo apa? Ini dia berantem soal apa ya? Gue juga nggak ngerti, selingkuh mungkin ya. Tapi Enggak, kalau misalkan selingkuh nih, bininya nggak bakal ngelaporin orang hilang. oh iya juga ya. Artinya dia masih peduli di situ kan. Iya juga ya. Masih ada. Ini tadi adu argumen berarti kan lebih kayak masalah intern. Iya, Kan? iya. Atau kontrakan belum bayar tapi suaminya males. Ah, itu. Judi online. Tapi masih dicariin. Lah iya, Ji. Sekarang kalau misalkan motornya udah kagak ada nih, siapa yang mendapetin duit? Motor lakinya nih, motor lakinya. Iya, motornya kagak ada. Ya, tetap dicari lah. Mungkin masih sayang juga, ada mati tipis gitu. Ada kali ya. Kayak leker. Iya. Gini doang. Iya. Tapi dia nggak sadar jalan 450 kilo dan seminggu udah jalan. Itu dia udah stres, Pak. Iya. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak lu lagi ditimpa sama masalah dan masalah bagi lu itu berat? Bahkan lu ada sampai di pikiran lu tuh kayak, udahlah gue mabok aja lah, bodo amat urusan dosa belakangan. Udahlah gue misalkan apa nih, nyolong aja dah, bodo amat dah, keluarga udah butuh, masalah dosa belakangan. Kayak udah buntu gitu, udah habis gitu loh, Ji. Nah ini juga sama, cuma bedanya ini karena sesuatu, artinya ada sesuatu yang terjadi, berantem. Nah dia itu kayak mungkin ada ngerasa dirinya salah. Gue nggak tahu permasalahannya apa. Oh iya juga ya. Tapi di satu sisi ya gue tahu gue salah, cuman lu jangan kayak gini lah gitu. Kamu merasa nggak berguna kali ya? Merasa nggak berguna. Jangan kalah sama Patrick lah. Iya. Tapi gue depresinya Depresi. Cakep juga depresi. depresinya gue nggak berpikir jalan jauh karena capek mikirnya kan. Ya kalau lu kan lebih kayak udah gue tidur aja dah. Iya juga sih. Ya iyalah. Lu kayak udah males yang kayak gitu-gitu. Atau enggak menonton Lock juga kagak bergairah itu. Iya udah tidur aja ya. Tidur aja dah, gua dah tidur lah. Pasar pusing banget dah. Tidurnya seminggu lagi. Itu mah sama aja dia jalan seminggu, tidur seminggu. Iya benar. Sama-sama capek itu, Ji. Capek juga ya karena nggak makan. Gitu kan. Pokoknya tiba-tiba pas bangun-bangun badan pada bunyi dong. Rotak. Iya benar. Kayak habis bangkit gitu. Ada kayak habis dimuseumin. Udah dikasih es batu tuh. Pas bangun badan pada kerak. Iya terus. Aku siap membalas dendam. Kayak ini udah cakranya full. Biasanya kan gitu ya kalau di film-film ya. Dia habis kalah sama musuhnya, terus bangun bangkit kan, Iya. siap balas dendam. Iya, dia latihan. Iya latihan dulu kan. Kenapa jadi gitu lagi ya? Aku akan menemuimu. Iya terus dia nemuinnya pas dia udah siap, musuhnya belum siap. Iya, jadi bener. dia bisa menang. Ternyata kalah juga. Biasanya kalah juga. Iya. Iya gitu. Karena kan jagoan biasanya kalah dulu. Benar. Habis itu mati. Iya, lidahnya biru. Iya. Habis makan permen. Iya, jagoannya. Iya. Tapi mudah-mudahan bapak ini ya setelah ditemukan istrinya masih sayang kok Pak, nyariin. Iya. Ya mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Udah selesai sih sebenarnya dengan cara lu kabur seminggu tuh sebenarnya sebelum seminggu udah kelar. Cuman lu aja terlalu kepikiran gitu. Oh iya. Untungnya masih satu negara ya. Nggak sampai keluar negeri gitu. Dari kan. Komo kemana tuh? Gua nggak tahu Iya. tadi gua dengerin. Jet set. Gua ikut
Komo kan ada dulu Ciki ya? Iya, Komo. Masih sampai sekarang, ntar bisa dibeli yuk. Oh iya, oke. Ya, cukup ya teman-teman. Oke. Di video kali ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman happy semua. Happy semua. Dan juga Betul. panjang umur. Selamat tahun baru. Udah lewat. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.